Hey Hopo gengs, apakah kamu pernah membayangkan keadaan bumi puluhan tahun ke depan? Dengan kerusakan yang diperbuat manusia sekarang, mungkin gak ya planet ini tetap bertahan di masa mendatang? Nah, kali ini aku mau bagiin rangkuman cerita salah satu film yang berusaha menjawab pertanyaan itu, Space Sweepers. Sains fiksi Korea Selatan bertema distopia arahan Jo Sung Hee di bawah naungan rumah produksi Bidanggil Pictures dan Dexter Studios. Rilis tahun 2021, film ini didistribusikan oleh platform penayang sinema daring Netflix. Setahun sebelum ditayangkan, Space Sweepers lebih dulu diadaptasi ke dalam versi webtoon di aplikasi komik daring Kakao Page. Film ini sendiri bercerita tentang para buruh pembersih sampah ruang angkasa yang berjuang menyelamatkan bumi dari rencana jahat sebuah perusahaan raksasa bernama UTS atau UTS. Nah, karena kamu sepertinya udah gak sabar, yuk langsung cus ke alurnya. Periksa mesin roketmu, pasang perlengkapan aman, pesawat ulang-aling akan berangkat dalam 3, 2, 1. Tahun 2092, bumi udah gak layak lagi dihuni. Udaranya udah tercemar dan gak ada tanaman. UTS Corporation milik James Sullivan, diperankan oleh Richard Armitage, membangun distrik pemukiman luar angkasa yang menyerupai bumi. Dia juga berencana mengubah Mars jadi bumi baru, menumbuhkan tanaman lewat modifikasi genetik di sana, dan membuatnya jadi lingkungan layak huni untuk manusia. Di pusat barang hilang UTS, Kim Tae-ho yang diperankan sama Opa Song Joong Ki sedang melakukan transaksi dengan para penjaga. Dia ingin melihat jasad seorang anak yang ditemukan baru-baru ini. Entah apa tujuannya. Distrik pemukiman UTS hanya mengizinkan beberapa orang terpilih untuk tinggal dan menjadi warganya. Sedangkan yang tinggal di bumi harus menggunakan alat bantu pernafasan agar tidak menghirup udara tercemar. Banyak non-warga distrik pemukiman dari seluruh bumi bekerja sebagai buruh pembersih ruang angkasa. Mereka ini mengumpulkan sampah ruang angkasa di orbit bumi dan menjualnya untuk bertahan hidup. Nah, di antara para pembersih, ada satu kapal yang diwaspadai karena kebiasaannya merampas sampah lain, yaitu Victory. Kapal ini digerakkan 4 kru handal. Tae-ho, si jurumudi, yang dulunya adalah anak adopsi pemimpin UTS Sullivan. Juga mantan komandan pertama tentara UTS sekaligus pilot terbaik perusahaan itu. Kapten kapal Jang Hyun diperankan oleh si cantik Kim Tae-ri, adalah mantan insinyur terbaik UTS yang membelot dan bergabung ke organisasi perompak. Nah, dia ini adalah penemu sejumlah senjata yang digunakan militer UTS dan pernah terlibat dalam percobaan pembunuhan Sullivan. Tiger Park, teknisi mesin kapal yang diperankan oleh Son Kyu-jin, dulunya adalah pemimpin kartel besar di bumi. Dia adalah buron yang dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Android Bots yang suaranya diisi oleh Hye Jin-yo adalah bekas tentara robot. Sekarang si Babs ini kerjanya bantu-bantu dalam perburuan sampah dan gajinya dipakai judi. Terus ditabung buat cangkok kulit sintetis. Nah, suatu hari setelah merebut pesawat rongsok dari kapal lain, mereka menemukan anak perempuan. Menurut laporan berita, anak ini adalah android buronan bernama Dorothy, senjata pemusnah massal buatan teroris radikal rubah hitam. Para kru Victory panik, lalu mereka tiarap karena mengira Dorothy akan meledak seperti kata berita. Si Dorothy ternyata nggak meledak, malah ikutan tiarap. Nah, Tae-ho memeriksa isi tas Dorothy dan menemukan smartphone berisi panggilan gak terjawab dari seseorang bernama Kang Hyun-woo yang dicurigai sebagai anggota rubah hitam. Lalu di tempat lain, Dorothy menumbuhkan tanaman kering milik Tiger dengan kekuatannya. Wah, sedangkan para kru Victory merapatkan rencana mengembalikan Dorothy ke rubah hitam dengan syarat tebusan. Mereka pun lalu menelpon Kang Hyun-woo untuk membicarakan dan lokasi pertukarannya di mana. Nah, para kru Victory bergembira nih karena Kang Hyun-woo menerima jumlah tebusan yang ditawarkan. Namun, mereka nggak tahu kalau percakapan itu disadap oleh pihak UTS. Nah, lokasi pertemuan adalah sebuah klub malam distrik bisnis. Tae-ho dan Tiger membawa Dorothy untuk pertukaran dan mengambil uang tebusan sebesar $2 juta. Tapi, pertukaran itu batal karena Dorothy menghilang. Anak ini berkeliaran di kerumunan
dan menyebabkan kepanikan. Tentara UTS yang mengintai mereka nembak Tiger dan Taeho, namun Dorothy menciptakan semacam perisai untuk menghadang tembakan. Mereka pun berhasil kembali ke kapal, namun harus menghadapi kemarahan Kapten Jang. Pada momen ini, Dorothy mengungkapkan nama aslinya, Code Nim, ketika ditanya oleh Kapten Jang. Sementara di distrik pemukiman, para petinggi UTS rapat membahas proyek Mars dan rencana merebut Dorothy yang merupakan kunci keberhasilan proyek itu. Di hanggar perawatan kapal, Dorothy aka Code Nim menunjukkan Taeho tomat yang telah dia hidupkan dari pohon mati menggunakan kekuatannya. Mereka pun menjual tomat itu ke kru kapal lain dan laris karena makanan organik adalah sebuah kemewahan bagi buruh non-warga. Saat kembali ke kapal, Babs merias wajah Dorothy dan menceritakan kisah masa lalu para kru. Lalu, adegan pun memasuki kilas balik masa lalu Taeho sebagai tentara anak-anak. Dalam sebuah misi nih, Taeho dan pasukan membantai non-warga yang berusaha kabur di sebuah kapal. Dia pun menemukan bayi yang masih hidup dalam pelukan jenazah ibunya. Taeho mengadopsi bayi itu dan merawatnya hingga besar. Karena itu, Taeho gak mampu lagi menyakiti orang lain dan akhirnya membuatnya dipecat dari militer dan dicabut statusnya sebagai warga distrik. Sejak saat itu, Taeho jadi suka berjudi dan mengabaikan anaknya si Suni. Suatu hari, ledakan terjadi di salah satu distrik karena tabrakan puing ruang angkasa. Dan Suni gak bisa lagi ditemukan setelah kejadian itu. Itulah sebabnya Taeho selalu datang ke pusat barang hilang UTS setiap mendengar kabar ada mayat anak perempuan yang ditemukan. Nah, setelah adegan kilas balik, Kang Hon menghubungi kru Victory untuk melakukan pertukaran. Namun, seorang pria bertopeng menculik Code Nim di toilet hanggar. Taeho berhasil menyergap si penculik, sedangkan Tiger menumbangkan rekannya. Kapten Jang membuka topeng si penculik, dan dia adalah kasir si pusat pengelolaan limbah ruang angkasa. James Sullivan, you are accelerating its death. Di distrik pemukiman, seorang wartawan yang diperankan oleh Daniel Joy sedang mendebat Sullivan di kantornya. Genocide swept through our village. Pimpinan UTS itu tidak menyangkal dan malah mengungkapkan alasannya melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya Sullivan lebih milih buat koloni di Mars ketimbang menyelamatkan bumi. Sedangkan di hanggar, para penculik yang anggota kelompoknya kebanyakan adalah pembersih ruang angkasa juga sedang diinterogasi. Para penculik ini mengakui bahwa mereka adalah rubah hitam. Kelompok ini bukanlah organisasi teroris seperti kata berita, melainkan kelompok lingkungan. Kecurigaan Kapten Jang terkonfirmasi nih di sini. Code Nim bukan robot, tapi anak kandungnya Kang Hyun. Dia terlahir dengan penyakit genetis langka. Kang Hyun-woo menyembuhkannya dengan injeksi nanobot. Hal itu pun memberi Code Nim kemampuan berkomunikasi dengan nanobots untuk menyembuhkan dan melindungi sesuatu. Sullivan mengetahui hal ini dan ingin menggunakan Code Nim untuk proyek Mars-nya. Namun, dia harus meledakkan Dorothy di sekitar bumi menggunakan bom hidrogen setelah rencana selesai, agar ledakan itu menghancurkan bumi dan menjadikan Mars satu-satunya pilihan planet layak huni. Kru Victory pun akhirnya bekerja sama dengan rubah hitam untuk mengembalikan Code Nim ke ayahnya. Namun, tentara UTS datang menyerang. Mereka ini berhasil kabur dari berondongan senjata para tentara setelah drama kejar-kejaran. Tapi nih terjebak di tumpukan puing ruang angkasa di mana nanobot liar mengkonsumsi kapal mereka. Nah, berkat kemampuan Code Nim, para nanobot itu berhasil dijauhkan. Saat tiba di lokasi pertemuan, kru Victory ini disergap sama tentaranya UTS yang membunuh semua anggota rubah hitam dan ayahnya Code Nim. Sullivan pun datang saat para kru Victory pingsan dan memberi Taeho $4 juta agar tidak melawan saat Code Nim dibawa. Taeho ngambil uang itu untuk biaya pencarian anak angkatnya Suni. Sedangkan kru Victory lain pergi mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Code Nim. Nah, saat membuka buku tulis milik Suni, Taeho menemukan tulisan anak angkatnya yang bilang, Taeho pun dapat hidayah, lalu membatalkan pencarian anaknya dan ikut bersama rekannya menyelamatkan Code Nim. Dalam perjalanan, seperti biasa,
mereka harus berhadapan dengan pasukan UTS. Saat Sullivan mengumumkan proyek Mars, bom telah siap di sekitar Codename yang terikat. Kru Victory berhasil membebaskan Codename setelah melumpuhkan penjaga. Tetapi Kapten Zhang menemukan bahwa bom tersebut tidak dapat dijinakkan. Daya jangkau ledakannya itu sangat luas dan dapat menghancurkan nanobot dalam radius 5.000 km. Satu-satunya cara menyelamatkan Codename adalah membawanya keluar jangkauan ledakan. Mereka pun berusaha terbang hingga 5.000 km. Tapi dihalangi nama prajurit UTS. Para buruh pembersih luar angkasa yang dipanggil untuk bersolidaritas datang membantu mereka. Bentrok antara petugas UTS dan para buruh pun gak bisa dihindari. Penduduk bumi akhirnya tahu tujuan asli Sullivan saat rekaman percakapannya di saluran komunikasi darurat para buruh disiarkan lewat TV. Sullivan yang ngamuk karena ketahuan, turun tangan langsung untuk merebut Codename. Sullivan tampaknya akan menang nih. Tapi, Tiger dan Teho menggunakan pendorong untuk menjauhkan kapal dari jangkauan ledakan. Lalu, kilas balik tentang rencana asli para buruh diperlihatkan. Sejak awal, Codename sudah aman bersama pembersih luar angkasa dari kapal lain. Tujuannya bukanlah menjauhkan bom dari Codename, tapi membawa bom bersama Victory untuk mati bersama Sullivan. Para kru Victory ini sepertinya menjadi martir untuk menyelamatkan bumi. Namun, ketika bom meledak, Codename memanggil para nanobot untuk melindungi awak Victory. Nah, setelah pertempuran tersebut, UTS pun minta maaf karena menutup-nutupi tujuan asli Sullivan. Mereka berjanji akan membuat bumi lebih layak huni. Film berakhir dengan Codename yang diadopsi oleh kru Victory dan menggunakan kekuatannya, membantu pemulihan bumi, serta menolong Teho untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sunny. Babs akhirnya mendapatkan cangkok kulit perempuan. Sedangkan status buron Tiger akhirnya dicabut. Namun selebihnya nggak ada yang berubah sih. Para kru Victory ini tetap jadi buruh yang membersihkan ruang angkasa. Nah, soal pesan, kurasa Space Sweepers ini nyaris nggak ada bedanya sih dengan kebanyakan science fiction yang bercerita tentang bumi pasca kehancurannya. Seperti misalnya Wall-E atau After Earth. Kita dibuat pesimis saat melihat atau menonton gambaran bumi masa depan yang amat suram. Kemudian, diberi harapan dengan perubahan kecil yang berarti saat cerita. Nah, yang membuatnya berbeda adalah pilihan berani kreatornya untuk mereproduksi elemen politis ke dalam adegan, mulai dari perang kelas antara para buruh dan perusahaan raksasa yang mengupah mereka. Gambaran dunia yang timpang antara warga distrik pemukiman dan non-warga, hingga konflik politik masa lalu seperti genosida yang membentuk kepribadian antagonisnya. Mungkin karena menyesuaikan dengan pasar Netflix kali ya. Well, kesimpulan setelah nonton film ini mungkin kayak gini nih. Jika dalam realitas film yang lebih parah aja bumi masih ada harapan, artinya kita yang belum seberapa masih ada kesempatan sebelum berakhir dalam realitas yang sama. So, saatnya mengambil tindakan bersama untuk menyelamatkan masa depan planet kita. Sebelum terlambat dan menyesal seperti saat gebetan ditikung sama temen.